Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada perkuliahan aljabar matriks pada pertemuan yang kelima, ya. Nah, pada materi berikutnya kita akan membahas tentang matriks partisi. Kalian bisa melihat tentang partisi ini halaman agar lebih jelasnya halaman 59 ya, matriks partisi. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks partisi? Kita ketahui bahwa yang namanya partisi itu adalah part ya, bagian. Jadi di sini matriks itu kita beri bagian-bagian, kita bagi, kita sekat-sekat kayak ruangan besar, kan suka ada sekat-sekat, baik itu sekat dengan triplex, dengan lemari, ya. Nah, jadi sebuah matriks dapat dibagi atau disekat atau dipartisi menjadi matriks-matriks yang lebih kecil, submatriks, ya. Jadi matriks partisi ini digunakan apabila kita akan melakukan operasi matriks dengan ordo yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk memudahkannya, si matriks dengan ordo yang besar itu kita buat sekat partisi-partisi, ya. Jadi saya ulang kembali, sebuah matriks dapat dibagi atau disekat atau dipartisi menjadi matriks-matriks yang lebih kecil, submatriks, dengan menyelipkan garis horizontal dan vertikal di antara baris dan kolom yang diketahui dari matriks tersebut, ya. Cara pembagiannya sangat tergantung pada persoalan. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya. Nah, pada halaman 59, di situ contoh 1.38, ini ada tulisan merah yang perlu Anda tulis di situ. Ya, jadi kalau di buku itu tiba-tiba langsung matriks, tapi kita mulai dari suatu melangkah prosedur yang lebih rinci, ya. Jadi misalnya perhatikan matriks A yang merupakan matriks persegi berordo 4. Nah, gitu ya, tambahkan aja di situ di buku paket itu di atasnya, ya, sebelum kepada matriks A. Nah, perhatikan oleh kalian semua, matriks A ini adalah matriks persegi berordo 4. Lihat ya, A11, A12 terus sampai A44. Nah, ini bisa kita bagi, bisa simetris pembagiannya, ya. Ini simetris, kita bagi menjadi partisi, menjadi 4 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Nah, yang bagian ini menjadi sebuah matriks, makanya tadi disebut menjadi submatriks. Jadi ada matriks kecil di dalam matriks besar. Nah, oleh karena itu kalau tadi ini elemen-elemennya menggunakan huruf kecil, karena dia membentuk sebuah matriks, maka ini huruf besar A11. Jadi matriks A11. Yang ini kan posisinya 12 ya, di baris pertama kolom kedua, jadi A12. Yang ini A21. Yang ini A22. Jadi bedakan hurufnya. Kenapa ini huruf besar? Karena dia membentuk sebuah matriks, bukan elemen seperti ini. Ya, memang elemen-elemennya nanti terdiri dari ini, ya. Nah, ini adalah matriks partisi. Jadi A yang sudah disekat-sekat dan berubah menjadi ini namanya A-nya besar, 11, A12, A21, A2 adalah matriks partisi, ya. Nah, A11, A12, A21 dan A22 adalah submatriks, ya. Jadi submatriks, di mana dia punya anggota. Nah, lihat, A11 anggotanya kan ini. Nih, A11, ya. Nah, kemudian A21, ya, yang ini, yang bawah nih, A21. A12 yang ini elemennya. A22 yang ini elemennya. Nah, jadi dari matriks yang 4x4 itu menjadi ada 4 submatriks, ya. Di mana submatriks-submatriks tersebut juga mempunyai elemen-elemen, ya. Nah, kemudian perhatikan matriks B yang merupakan matriks persegi berordo 3, ya. Nah, di sini juga sebentar. Ya, ini juga
berordo 4, sebentar. Nah, berordo 3 ini juga sama. Cuman kalau di sini kita lihat penyekatannya itu berbeda dengan yang tadi. Ya, ini. Ini kan tadi 4 kali 4 simetri ya. Kalau ini tidak, simetri bagaimana? Jadi penyekatannya bisa seperti ini. Bu, gimana penyekatannya? Bisa, terserah kita. Nanti tergantung persoalan. Persoalannya, masalahnya nanti kalau kita ingin menjumlahkan dua matriks yang berordo besar, maka penyekatan sub-sub matriks antara yang dijumlahkan itu harus memiliki ordo yang sama. Ya. Nah, ini penyekatannya seperti ini. Ya. Berarti ada B11 sama B12 kayak tadi ya. B21, A22. Nah, yang ini adalah matriks partisi. B11, B12, B21, dan B22 adalah submatriks. Ya, submatriks. Jadi submatriks adalah matriks di dalam matriks. Ya. Di mana B11 ini kan, B11 di sini ini nih anggotanya, matriks baris. B12 ini cuma satu. B21 yang ini. B22 yang ini matriks kolom. Gitu. Ya. Nah, kemudian langsung kita lihat lembar aktivitas 1.8 ya ini ya. Iya, 1.8. Sangat mudah sekali ini ya. Silakan oleh Anda isi sama seperti contoh 135 sesuai dengan urutannya. Nah, nanti kan Anda bisa membuat ya, ini kita lihat nih ya, bahwa C itu kan disekat begini. Ya, ini C11, ini C21, C31. Ya, ada di situ. Nanti Anda tinggal mengisi C11 itu anggotanya yang mana saja. C besar ya, C submatriks C11 anggotanya mana saja, submatriks C21 anggotanya mana saja, submatriks 3 kali 1 anggotanya mana saja. Ya. Kemudian ini juga, ini sangat mudah ya, tapi tidak apa-apa ditulis aja, kemudian nanti sebagai tugas ya. Ini juga demikian, lihat penyekatannya. Kalau tadi ini penyekatannya baris-baris, kan tadi bisa garis vertikal atau garis horizontal. Nah, ini garis horizontal nih yang C ini yang nomor 1, garis horizontal. Partisinya merupakan garis horizontal. Sedangkan yang nomor 2, matriks ini dipartisi dengan garis-garis yang vertikal. Ya. Nah, maka bentuk matriks partisinya seperti ini, D11, D12, D13, D14. Ya. Nanti Anda isi di sini, matriks submatriks D11 itu apa, ya, kemudian dan seterusnya. Ya, itu. Mudah itu, sangat mudah. Nah, jika matriksnya adalah matriks yang elemen-elemennya berupa matriks yang ukurannya lebih kecil, perhatikan pada contoh 1.38, sebuah partisi matriks A dan B dibagi menjadi masing-masing 4 submatriks ya. Tadi seperti tadi, yang matriks A11, A12, A21, A22 serta B11, B12, B21 dan B22 ya. Sedangkan partisi matriks C dan D masing-masing menjadi matriks-matriks baris yang tadi. Nih, jadi matriks-matriks baris. Ya. Kemudian ya, masing-masing yang tadi C11, C21 ini, C11, C21, C31. Sedangkan ya, yang menjadi matriks-matriks kolom yang D. Ya, yang D, kita lihat yang D menjadi matriks-matriks kolom pembagiannya. Ya, gitu. Sangat mudah ini ya, masih dasar-dasarnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan, melakukan operasi penjumlahan, pengurangan dengan bantuan matriks partisi. Nah, matriks partisi bisa juga disebut dengan matriks blok. Tolong Anda tulis ya nanti di situ matriks blok di halaman 61 ya. Garis miring matriks blok, supaya juga nanti kalau ada istilah matriks blok tuh jangan bingung apa sih matriks blok itu, kata matriks blok, pada matriks blok itu adalah matriks partisi ya, makanya ditambahin yang saya beri cetak merah ini tolong ditulis di buku paket ya, yang tertinggal itu. Nah,
Matriks partisi dapat digunakan sebagai metode dalam operasi matriks penjumlahan, pengurangan, perkalian. Dan tetap saja dengan persyaratan bahwa semua syarat dalam operasi matriks harus dipenuhi. Sama persyaratan seperti yang lalu, bagaimana persyaratan penjumlahan matriks, bagaimana persyaratan pengurangan matriks, bagaimana persyaratan perkalian matriks. Ya. Sekarang kita lihat contoh 1.39. Ini ada matriks berordo 4x4, ini juga 4x4. Bisa saja sih sebenarnya kalau 4x4 tuh ya, dengan 4x4 dijumlah gitu ya. Nggak usah pakai partisi sih masih bisa. Ya masih bisa, ya tinggal menjumlahkan elemen yang seletak. Tapi ini saya berikan contoh bagaimana kita bisa menjumlahkan dua buah matriks yang terdefinisi dengan bantuan matriks partisi bila nanti kita temukan ada matriks berordo persegi berordo 10 tambah matriks lagi persegi berordo 10. Nah, itu kan nanti akan bingung ya elemen-elemen yang seletak tertukar lah atau bagaimana. Nah, dengan matriks partisi ini akan menyederhanakan pekerjaan kita ya. Katanya tentukan A plus B dan A min B dengan metode partisi. Nah, sekarang A dulu ya. Ini A, ini B. Kebetulan 4x4 ya. Boleh Anda menggunakan partisi seperti ini. Garis-garis vertikal horizontalnya seperti ini. Kalau garis horizontal pada A seperti ini, maka kalau garis horizontal dan vertikal pada matriks A seperti ini, maka garis horizontal dan vertikal pada matriks B juga harus sama dengan pada matriks A. Tidak boleh beda. Sebab kalau beda nanti menghasilkan submatriks yang ordonya berbeda. Nah, itu nanti tidak bisa dilakukan operasi, ya. Nah, kita lihat di sini setelah kita bagi terhadap garis vertikal dan horizontal, ini juga sama vertikal horizontal, maka kita buat seperti ini. Timbul pertanyaan, Bu, bagaimana kalau saya mempartisinya dari sini ke sini? Boleh-boleh saja. Mempartisi garis horizontal dan vertikal itu terserah ya pada penjumlahan. Yang penting sama. Kalau polanya pada A seperti itu, garis vertikal dan horizontalnya, maka B juga mengikuti A. Gitu. Tapi kalau perkalian bisa beda antara A dan B, yang penting syarat perkalian itu dipenuhi. Ya. Nah, sekarang ini yang mudah saja, pembagian garis horizontal dan vertikalnya simetri ya, sama. Ini A dan ini B. Ya. Nah, kita identifikasi satu-satu. Dari mulai A11 tulis anggotanya. Ini nih, 96 min 53. A12 ada ralat, di buku cuman ada tulisannya 7 saja. Harusnya min 7. Ini yang merah ini diralat ya. Harusnya min 7. Oke. Kemudian halaman 62 atas, A21. A21 kita lihat diidentifikasi, A22 juga, B11, B11, B12 semua terus ya kita tulis anggota-anggota matriksnya. Baru kita jumlahkan A plus B. A plus B ya. Nah, kita buat dulu ini bentuk matriks partisinya yang sudah dibagi dalam submatriks. Ya. Seperti ini. Kemudian kita jangan dulu masukin elemen-elemen yang berbentuk angka, ini aja dulu. Berarti submatriks A11 tambah submatriks B11. Submatriks A12 tambah submatriks B12. Dan seterusnya ini ke sini nambahnya. Yang ini ke sini. Sama seperti menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kalau ini menjumlahkan submatriks yang seletak. Karena ini submatriks bukan elemen, ya. Oke. Sampai sini paham ya? Masih mudah. Nah, kemudian baru kita tulis A11 ini kan tadi di sini ada A11 tambah B11, A12 tambah B12, A21 tambah B21, A22 tambah B22. Baru kita hitung. Nah, seperti ini. Nah, satu-satunya masukin, B11-nya masukin, dapat ini. Ini halaman 62 tengah ya, di tengah, 62 tengah.
Kemudian ini juga terus ya, kita isikan sesuai dengan ini, sesuai yang ada di sini nih. Ini kan mau dicari nih, ya. Ini kan belum selesai nih, ya, belum ada elemen-elemennya. Kemudian jadi, nah kalau sudah semua, ini kan udah semua nih, udah semua ini isinya nih, ini isinya, hasil akhirnya. Kalau udah semua, jadi A plus B kita tulis lagi yang tadi, bahwa A plus B itu adalah submatriks A11 tambah submatriks B11, terus ini. Nah, kemudian kita pindahkan, yang tadi kan, nih A11 tambah B11 kan ini, ya. Kita pindahkan ke sini, masih dalam bentuk matriks. Makanya ini ada kurung besar nih, kurung besar, ya. Jangan dulu langsung diisi. Ini matriks karena ini merupakan submatriks, ya, submatriks. Terus masuk-masukkan. Terakhir baru semuanya kita tanggalkan, kita lepaskan. Garis horizontal dan garis vertikal semua dilepaskan. Maka dapatlah ini. Jadi A plus B ini. Nah, ya ini masih sederhana sih, masih 4 kali 4 ya penjumlahannya. Bisa saja Anda bilang, nggak usah pakai matriks partisi lah, jumlahkan aja elemen-elemen, ya boleh-boleh saja. Tapi kan kita pembahasan sedang membahas masalah matriks partisi yang digunakan untuk operasi-operasi matriks dengan jumlah ordo yang besar, ya, jumlah ordo yang besar, ukuran ordo yang besar. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi yang A-B ya, contoh 140 dengan menggunakan matriks contoh 139, hitunglah A-B. Sama prinsipnya kayak tadi. Kita bagi dulu sekatnya. Awas, pembagian sekat A dan sekat B harus sama bila operasinya penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian bisa bebas, ya, bisa bebas. Yang penting nanti syaratnya terpenuhi. Karena ada aturannya ya kalau di dalam mengalihkan dua buah matriks ya. Nah, ini A11 dikurang dulu B11. Ingat, ini bukan elemen, tapi ini adalah submatriks. Ini juga submatriks. Ini submatriks. Ini submatriks. Nah, kemudian kita identifikasi dulu submatriks A11 dikurang submatriks B11. Nih, berapa gitu ya. Yang ini juga berapa. Terus semuanya sampai ini semua 4. Nah, setelah beres semua, kembali lagi kita ke bentuk asal A-B ini kan seperti ini. Kemudian yang ini masukkan masih dalam matriks sehingga ada kurung besar yang membatasi sub-sub matriks ini. Setelah beres, semua masih dalam bentuk kurung-kurungnya, semua kita tanggalkan, kita lepaskan. Garis horizontalnya dilepaskan, garis vertikalnya dilepaskan, kurung yang besar dilepaskan, kurung-kurung yang kecil ini yang dari sub-sub matriks dilepaskan, jadilah ini. Nah, inilah proses penjumlahan dan pengurangan pada suatu matriks yang dikatakan bisa cukup besar ordonya dengan bantuan matriks partisi. Ya, mudah kan? Tidak sulit ya. Oke. Nah, ini sekarang bagaimana kalau perkalian? Nah, perkalian matriks dengan bantuan matriks partisi. Ya, jadi memang ini harus teliti dalam menyekat-nyekatnya karena bisa saja A dan B diberikan ordo yang berbeda, ordo A dengan ordo B berbeda besarnya. Kemudian, tapi dia terdefinisi. Penyekatannya bagaimana supaya bisa terdefinisi perkalian A dan B. Ya. Oleh karena itu, selanjutnya untuk perkalian A dan B hanya memungkinkan, sesuaikan dengan aturan main perkalian dua matriks. Jadi matriks A dan B hanya memungkinkan jika jumlah kolom submatriks A harus sama dengan jumlah baris submatriks B. Gitu ya, sama seperti itu. Jadi kalau kemarin kan jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, kalau sekarang jumlah kolom pada submatriks A harus sama dengan jumlah baris pada submatriks B. Ada submatriks. Ya.
Nah, hal ini dapat dicapai jika dalam membagi-bagi partitioning, dalam membagi-bagi sekat, dalam mempartisi kolom A sesuai atau sama dengan pembagian pada baris B. Maksudnya sesuai, bisa sesuai itu maksudnya bisa dilakukan perkalian walaupun penyekatannya berbeda atau sama. Ya, maka tergantung dari matriks yang diberikannya nanti. Ya. Nah, metode perkalian matriks-matriks terpartisi inilah yang disebut dengan perkalian blok. Ya, maka disebut perkalian blok. Nah, kita lihat sekarang di sini. Halaman 65 atas ya. Oh, ini enggak ada ya. Langsung sini. Oh, kita lihat dulu halaman 64. Di sini tidak tertulis ya. 64 jika A ya katanya ya ini berordonya 3x3 matriks persegi 3x3, B juga berordo 3x3. Tentukan AB dengan metode partisi ya. Nah, Anda lihat halaman 64 bawah, A itu dipartisi seperti itu. B juga dipartisi. Sekarang pertanyaannya, apakah partisi di matriks A sama dengan partisi di matriks B? Tidak sama kan? Ya, tidak sama. Tapi kita tadi ini ingat bahwa jumlah kolom pada submatriks A harus sama dengan jumlah baris pada submatriks B. Ya. Nah, kita lihat di sini A kita sekat-sekat ya. B juga kita sekat-sekat. Ya. Kemudian ini halaman berapa? 65 ya. Oke. Yang A, lihat yang A11 itu ini anggotanya. Anda lihat halaman 64 bawah. Submatriks A11 itu anggotanya 4, 3, 5, 4. Sedangkan submatriks A12 dia matriks kolom 2x3. Ya. Sekarang A21 dia matriks baris. Yang ini. A22 dia hanya matriks 1x1. Tunggal. Ya. Beres A. Terus B. Ya, yang B lihat. B11 kita lihat B11 penyekatannya menjadi matriks kolom 32, lihat halaman 64 bawah ya. Kemudian matriks B12 yaitu 56, 75. B21 hanya 4, B22 5. Nah, sekarang kita lihat A kali B. Ya. Maka di sini A kali B itu kan A11, lihat A11 itu berordo berapa coba? A11 itu berordo 2 kali 2. Coba saya lihat ya ini ya. A11 ini berordo 2 kali 2. Kemudian kali B11 kali 2 kali 1. Nih. Yang ini ya. Nih. Bisa kan dikalikan terdefinisi ya? Nah. Sekarang A12. Mana A12 ini? 2 kali 1. Kali B21. Kali 1 kali 1. Terdefinisi juga. Ya. Ini. Kemudian ke sini dulu, bawah dulu. A21 yang ini nih A21 nih. 1 kali 2. Kali B11 kali 2 kali 1. Terdefinisi. Kemudian yang ini. A22. Ini A22. 1 kali 1. Kali B21. 1 kali 1. Terdefinisi. Ya. Sekarang yang ini A11 mana ini? A11 2 kali 2 ya.
Nah, ini nih A11 2 kali 2 nih. 2 kali 2. Kali B1 2. Ini B1 2. 2 kali 2. Terdefinisi. Ya. Kemudian A12. A12 ini 2 kali 1 kali B22 kali 1 kali 2. Ya, terdefinisi juga. Nah, yang ini tolong diralat. Di buku itu tertulisnya apa? A berapa? A22 ya. Seharusnya A21. A21 ya. Ganti A21. Terus. Oke. Nah, A21 diralat ya dengan A21. Kemudian kali A, kali B, 1, 2. Ya. Kali B, 1, 2. Nah, gitu ya. B12-nya mana? Ini. 2 kali 2. 2 kali 2 ini. Oh, bisa. Oke. Nah, demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Sampai akhirnya kita dapatkan. Sebentar ini aja. Nah, lihat halaman tengah bawah. Halaman 65, tengah sampai bawah. Nah, ini belum selesai ya. A11 kali B11. Ya, kan tadi di sini. Nih ya, A11. Nah, ini kita mau kita cari sekarang. A11 kali B11 ini. A12 kali B21 ini. Terus dijumlah. Ini tambah ini, dapatlah ini. Terus yang ini A11 kali B12. Dapat ini. Ini ordonya sama ya. A12 kali B22. Ordonya sama. Ya. Terus dijumlah, kita jumlahkan. Ya. Jumlahkan ini. Kemudian masih ada lagi A21 kali B11. Dapat 8. Nah, ini ada ralat. A22. Halaman berapa? Halaman 66. Agak atas tengah ya. Itu harusnya A22 kali, ya, A22 kali B21 betul. Cuman angkanya salah. 2 di sini harusnya kali 4. Hasilnya 8. Karena B21 kita lihat kembali. B21 itu mana B21? Nah, B21 itu adalah 4. Nih, 4 ya, B21 ya. Oke. Kemudian kita jumlahkan. 8 tambah 8, 16. Jadi yang tanda merah itu hasil ralat. Ya, jadi tolong diralat sesuai dengan ini. Ya. Kemudian masih ada lagi perkalian A21. Jadi kita ngikutin ini nih. Nih, ngikutin yang ini nih. Nah, ngikutin yang ini. Ya. Yang ini nih. Terus. Apa ya? Nah, ini nih. Oke. Ini kita ngikutin ini. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ya. Masih ada perkalian A21 kali B12 terus dapat ini matriks baris. Pokoknya semua yang dikalikan itu karena pembagian partisinya betul, maka perkaliannya juga terdefinisi. Kalau partisinya asal-asal, nanti nggak terdefinisi. Jadi yang satu ini harusnya dikalikan dengan ini, harusnya kan si banyaknya kolom pada matriks sebelah kiri
harus banyaknya sama dengan banyaknya baris pada matriks sebelah kanan. Nah, kalau pembagian partisinya nggak benar, maka tidak bisa dikalikan nantinya. Agak repot ya. Nah, terus ini juga kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Nah, bila selesai dikalikan terus dijumlahkan, maka kita kembali ke asal ini. Partisinya ya. Nah, jadi ini ditulis lagi, kemudian si sub-sub matriksnya masih dalam bentuk kurung matriks karena namanya kan submatriks, masih dalam bentuk matriks. Jadi masih ada tanda kurungnya, ya kurung tegaknya. Nah, ini semuanya di dalam kurung tegak nih, kurung besar. Nah, kalau sudah masuk semua, si sub-sub matriks itu sudah masuk semua ke dalam ini, baru langkah berikutnya kita lepaskan. Garis horizontalnya kita lepaskan, garis vertikalnya juga kita lepaskan, kurung tegaknya kita lepaskan yang besar, kurung-kurung yang kecil yang jadi sub-sub matriks juga lepaskan semua. Hinggalah dapatlah ini. Sehingga AB sama dengan ini. Ya. Mudah kan? Ya, memang yang agak membingungkan itu adalah pembagian partisinya, ya. Coba sekarang kita lihat nih. Silakan Anda kerjakan, ya, Anda kerjakan matriks partisi ini, ya. Lakukanlah perkalian AB jika pembagiannya seperti ini. Lihat coba. Ini dibaginya cuma garis vertikal aja nih. Pertanyaannya, Bu, boleh nggak kalau hanya garis vertikal saja? Boleh. Mau 1, mau 2, kan tadi sudah ada di lembar aktivitas berapa tuh? Coba saya lihat kembali ya. Saya lihat kembali lembar aktivitas. Nah ini kan bisa saja mempartisinya terhadap garis horizontal, nggak ada yang vertikal. Sedangkan ini vertikal. Sehingga kalau kita kembali ke sini, ke lembar aktivitas yang tadi ini, nih, matriks A itu hanya dibagi atas satu garis vertikal. Dan matriks B hanya dibagi pada garis horizontal, cuma satu. Nah, bisa tidak dikalikan? Ya, bisa. Ini sebenarnya secara nggak usah dicoret-coret, langsung dilihat aja dengan mata Anda, tapi betul-betul ya, matanya awas gitu ya. Ini kan nanti ini kali ini. Ini submatriks berordo berapa nih? 3 kali 1. Saya tulis ya. Ini kan 3, nggak ada tulisannya, Rik. 3 kali 1. Oh, udah keluar. Ya. Terus kalau yang begini ini udah nggak ada fiturnya kalau mau tek lagi. Beda software. Oh, gitu. Ya udah, ini pasti nggak akan hilang ya ininya kita ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat di sini si matriks ini, matriks A hanya dibagi atas garis vertikal 1. Sedangkan matriks B hanya dibagi 1 garis horizontal. Pertanyaannya, bisakah ini dilakukan perkalian? Ya. Kalau kita tidak melihat garis-garis itu, ya bisa saja ini kan 3 kali 3, ya ini 3 kali 3, maka menghasilkan juga 3 kali 3. Tapi sekarang dipartisi oleh kita dengan partisi yang berbeda antara matriks A dengan matriks B. Nah, secara kasat mata atau langsung saja tanpa coret-coret, Anda bisa lihat langsung, oh ini nanti submatriks ini, submatriks ini kali dengan submatriks ini. Ya, jadi kan kalau dibagi ini A sama dengan A11 strip A12 dan B B11 B21 gitu. Nanti kan perkaliannya A11 kali
B11 tambah A12 kali B21. Sekarang lihat, ini A11 nih. Matriksnya berordo berapa? 3 kali 1. Yang ini B11 berordo berapa? 1 kali 3. Maka nanti menghasilkan 3 kali 3. Jadi ini menghasilkan matriks 3 kali 3. Sekarang yang ini A12 kali B21. Ini matriksnya berordo berapa? 3 kali 2. Yang ini 2 kali 3. Nanti akan menghasilkan 3 kali 3. Nah, matriks 3 kali 3 tambah matriks 3 kali 3 ya jelas terdefinisi. Ya. Jadi nanti ini hasilnya A plus B itu adalah matriks berordo 3 kali 3. Ya. Nah, ini gambarannya aja. Ya. Silakan Anda coba dengan memasuk-masukkan. Ini lupa, ini harusnya garis putus-putus ya. Nah, ini garis putus-putus. Ini juga garis putus-putus. Oke. Ini garis putus-putus. Ya, gitu. Ini gambaran aja kerangkanya dulu. Ya, nanti Anda tinggal masuk-masukkan seperti tadi. Ya. Yang penting ini terdefinisi, Anda bisa lihat, oh ini ngebaginya seperti ini. Yang penting pembagian garis vertikal maupun horizontal, baik di A dan B itu memenuhi syarat untuk perkalian AB. Gitu. Ada yang lain dari ini, misalnya silakan. Coba nanti di contoh 9 ini, nomor 1 ini, tambahkan 1A. Tambahkan 1A, matriksnya tetap ini A dan B, cuman sekatnya terserah Anda. Mau bagaimana terserah Anda. A mau di bagaimana mau. A pinginnya saya pingin vertikal dan horizontal misalnya. Si fulan pingin garisnya vertikal dan horizontal. Maka yang B juga harus ada vertikal dan horizontal. Boleh. Atau lagi si Badu misalnya. Saya pingin yang A hanya garis horizontal. Yang B-nya hanya garis vertikal. Boleh. Horizontal tuh yang lurus gini ya. Vertikal dari atas ke bawah gitu. Silakan. Jadi nanti tambahkan 1A di kertas aja ya. Lembar aktivitas 19 itu terserah Anda. Ya, walaupun nanti ada juga yang matriks yang tidak diberikan partisinya, terserah Anda yang mempartisinya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini masih, jadi nanti ada soal yang kalau UTS nanti ada soal perkalian matriks dengan bantuan partisi, yang partisinya sudah diberikan dalam soal tersebut. Kayak ini nih. Kayak ini udah diberikan kan partisinya. Ini juga udah diberikan partisinya. Nah, nanti tidak diberikan partisinya. Ya, hanya diberikan matriksnya. Tapi Anda sendiri yang akan mempartisinya. Bagaimana caranya agar kedua matriks tersebut terdefinisi. Gitu, ya. Nah, untuk nomor 2, Anda lihat. Lakukan perkalian AB jika pembagiannya seperti ini. Ya. Nah, jadi Anda harus membuat dulu kerangkanya. Seperti tadi, membuat kerangka A sama dengan tetap A11, A12, A21, A22. Dan B B11, B12, B21, B22. Tetap. Kemudian ada identifikasi A-nya, A11-nya. Sama dengan berapa anggotanya, ya. Anda tulis di sini 8 min 2. Kemudian A12 cuma 1. Terus
A21 yaitu min 7, min 3, 11, 1. Terus A31, 0, 0. Ini juga sama, ada identifikasi B11, submatriksnya berapa, kemudian B12 berapa, B21 berapa, B22 berapa. Nah, dari situ langkahnya sama seperti tadi, ya, seperti dalam contoh. Ya. Itu partisi sudah diberikan, silakan Anda lanjutkan. Apakah nanti ya ini sebagai tugas, apakah ini terdefinisi atau tidak, ya. Oke. Kemudian yang nomor 3, nah, tugas adalah nomor, sebentar. Oh, nomor 2, sebentar. Nomor 2, sebenarnya nomor 3 masih ada ini. Nomor 3 halaman, oh ya, halaman 68. Coba lihat halaman. Ini belum selesai ya. Yang ini nomor 2 belum selesai, masih terus ke bawah. Halaman 68, nomor 3. Hitunglah AB dengan metode partisi, pembagian partisi. Matriksnya terserah pada Anda, nomor 3 itu. Nah, nomor 3 terserah pada Anda. Jadi, yang terserah pada Anda itu, nomor 3 memang sudah soalnya terserah pada Anda. Sedangkan nomor 1 diberikan seperti ini, dan 1A tambahan lagi terserah Anda. Ya. Nah, jadi belajar juga Anda membuat partisi, ya. Membuat partisi bagaimana caranya, mungkin akan berbeda-beda tiap orang, nggak sama. Yang penting AB itu terdefinisi, ya. Jadi saya tambahkan nih ya, nomor 1 lembar aktivitas 19 seperti ini. Terus 1A matriksnya tetap, ya, tetap, tapi partisinya terserah Anda mau apa. Ya, mau bagaimanapun macamnya boleh, masing-masing berbeda tidak apa-apa. Nanti juga akan ada penilaian teman sejawat seperti pertemuan keempat kemarin ya, pada tanggal 22 Maret. Saya kan minta, misalnya berdasarkan absen, si Fulan, upload soal nomor 1. Semua mengomentari, ya, sama atau salah atau benar. Kalau jika banyak benar atau memang itu dinyatakan benar, lanjut ke si Abbas misalnya. Soal berikutnya, komentari lagi sampai selesai. Nah, untuk nama sesuai nomor urut saja. Jadi yang sudah kemarin pertemuan keempat, maka nanti pertemuan kelima lanjutkan. Jadi semua punya kesempatan untuk mengupload pekerjaannya. Ya, jadi penilaian itu ada penilaian dari teman dan ada penilaian dari dosen. Ya, nanti saya catat rangkumannya seperti biasa. Ya, dan ini juga sama. Jadi saya minta juga Anda menggunakan sendiri partisinya. Yang satu, tapi matriksnya tetap. Nah, kalau yang nomor 3 di halaman 68 itu sudah sudah tidak ada partisinya, memang sudah tidak diberikan partisinya. Itu terserah Anda yang mempartisi. Nah, jadi sebentar ini saya harus ralat dulu ininya, rangkuman. Mohon maaf, ini Ibu pakai merah, bukan berarti marah ya. Rangkuman tugas pertemuan kelima. Jadi yang tadi diganti saja, ya. Yang tadi diganti, ini yang betul, ini yang benar. 1. Lembar aktivitas 1.9 nomor 1. 2. Lembar aktivitas
19 nomor 1, partisinya terserah Anda. Tiga, lembar aktivitas 1.9 nomor 2. 4, lembar aktivitas 1.9 nomor 2, partisinya terserah Anda. Lima, lembar aktivitas 1.9 nomor 3. Nah, nomor 3 ini memang sudah tidak ada partisinya, maksudnya diberikan dalam bentuk yang polos ya, tidak ada partisi, Anda yang mempartisinya nanti. Ini tugasnya. Jadi ini di buku paket. Yang ini di kertas folio. Ini di buku paket. Ini di kertas folio. Ini di buku paket. Nah, tentu di buku paket juga kadang-kadang nggak cukup ya. Jadi harus Anda tempel aja lah dengan kertas ya di situ di buku, di lembar aktivitas itu. Jadi tetap ada, lembar aktivitas itu tetap terisi. Jika tempatnya tidak cukup, Anda bisa menulis di kertas kecil yang bisa ditempel seukuran buku ini ya, lebarnya seukuran buku ini. Nah, sampai di sini dulu, coba nanti saya lihat. Nah, ini tidak jadi aja ini nih, tidak jadi ya. Nah, diganti keterangan pada slide berikutnya. Nah, ini ya rangkuman tugas ya, pertemuan kelima. Tanggal 18/29 dan 30 bulan 3. Oke. Ya, itu saja mungkin pertemuan kelima tentang matriks partisi, tidak sulit. Yang sulit itu nanti adalah ya kembali lagi yang pernah saya sampaikan, ketelitian Anda. Terutama dalam matriks partisi ini, ketelitian dalam perkalian dua matriks, yaitu membagi-bagi partitioningnya yang mana sedemikian sehingga dengan partitioning yang sudah Anda buat itu, bisa si sub-sub matriksnya bisa dikalikan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk perkalian dua matriks ya. Baiklah, mari kita tutup saja perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.